Polda Metro Jaya Dikrimum terkait pelaporan dari Dr. Reza Gladys terkait pencemaran nama baik TPPUU dan pemerasan. Menurut Bunda sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Sebenarnya ya dalam kasus Nikita Mirzani ini saya udah bosan, saya nggak mau ikut campur ya. Kelakuannya memang kurang etik lah, selalu mencari-cari kesalahan orang, selalu merendah-rendahkan orang. Kita tahu dasarnya itu seperti apa, dia dulu seperti apa, udah opras-opras banyak, kemudian dia udah merasa kaya, sehingga orang direndahkan. Dia merasa sudah di atas angin. Apakah dia merasa dia adalah kebal hukum? Nah, Niki ini harus diproses, ya, apalagi terkait Iza Galadin ini tentang TPPU dan hal-hal yang lainnya, pencemaran nama baik, segala macam, bahkan disampaikan pemerasan. Maksudnya apa sih gitu? Nah, kita minta juga kepada Kapolri berkali-kali, tolong dong Nikita Mirzani ini kan sudah meresahkan. Banyak sekali orang dilawan-lawan, orang dihina-hina, direndahkan. Contoh kasus klien saya, ditampar loh, dipukul, dicakar di Polres Jakarta Selatan. Kok nggak di follow up, kok nggak belum ada dipanggil, kok masih yang diproses pihak yang korban. Gila nggak nih? Jadi maksudnya apa? Ya Jakarta Selatan hari ini kan tersandung kasus ya, kasus gratifikasi, kasus penyuapan. Jadi jangan semua perkara digulung tikar gitu, jangan semua perkara diambil seperti apa namanya bernilai, dibayar indikasi ya sekian nilainya. Banyak cara untuk mengecilkan persoalan orang. Nah, kita akhirnya bersuuzon, perkara pembunuhan saja bisa dilapan-anamkan atau di close, ternyata berjalan kalau Allah berkehendak bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya. 20 miliar kasus ini belum terungkap, belum jelas status kasus perkara yang terlibat oknum Polri yang ada di Jaksel, beberapa orang ya, dari mulai AKBP-nya dan hal-hal yang lainnya. Nah ini janganlah mencederai institusi. Ini ada modus dari oknum kepolisian itu bersikap, bertindak. Ini karena apa? Padahal presisi sudah cukup baik, tapi kenapa maraknya abuse of power yang dilakukan oleh oknum polisi, bahkan banyak melakukan hal arogansi. Ini maksudnya apa? Apakah kurang kontrol, kurang arahan, atau kurang genjot gitu? Seperti apa baiknya memperbaiki citra kepolisian ini? Bunda merasa terkait yang klien Bunda yang di Polres Selatan Bang Rasman ya, itu sudah diperiksa. Tapi ini kasus yang lain terkait skincare, Niki langsung diperiksa. Ini kayak ada perbedaan itu gitu dia sih? Yang saya ini kan, saya sebenarnya ya nggak mau ikut campur dalam persoalan Nikita Mirzani ya. Seolah-olah mencari sensasi, nggak mau ya. Saya kemarin karena sedih lihat Loli ya, terus yang tidak ada ujungnya. Masa kasus seperti itu saja kok berpanjang-panjang. Kasus dilaporkan anak, terus dibilang Fadel begini begitu, dia jalan-jalan ke luar negeri seperti enak aja, seperti nggak ada terjadi apa-apa saja. Terus di medsos hina orang, rendahkan orang, curigai orang semua. Itu siapa sih Nikita Mirzani ini? Ingat, hukum Tuhan Nikita Mirzani, ingat hukum Tuhan gitu. Nah, proses kasus Iza Galadin ini diproses hari ini kan, diperiksa ya. Saya kaget, saya tadi ke Warsidik, saya lihat ada kasus Nikita Mirzani diproses. Yang pemukulan di Jakarta Selatan bagaimana?
Loh, harusnya Nikita nih otaknya di mana? Harusnya dia berterima kasih Loli diselamatkan Rasman, kok malah Rasman dilakukan penganiayaan, pemukulan dan menghina lagi. Apa hubungan pribadi yang tidak terpuaskan oleh Nikita Mirzani sehingga menghina-hina dan merendahkan Rasman Arif Nasution? Kenapa? Dia bekerja sebagai lawyer. Nah, Nikita Mirzani, semua itu jangan ada penyesalan di kemudian hari. Kita dari hidup susah, jangan pernah kembali jadi susah karena kelakuan kita sendiri. Nah, ini dampaknya akan lebih besar jika kamu tidak cepat bertobat dan mengtarik kembali semua peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hukum untuk dirimu sendiri. Jangan gali lubang dong gitu. Bun, terkait pelaporan Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik, terus pemerasan juga dan tindakan TPPU, sudah tepatkah Bun Dr. Reza Gladys melaporkan Niki karena dia mereview skincare-nya Dr. Reza Gladys dengan ya ibaratnya agak menjelek. Sekali lagi saya tidak mau ikut campur, tapi untuk Reza Gladys itu sudah tepat. Kenapa? Kita punya hak loh ketika kita ditekan, ketika kita merasa diperas, ketika kita direndahkan, dihina, dicaci seolah-olah dia yang punya dunia, dia yang punya hukum. Jangan begitu. Sama kejadian tadi Hotman Paris, jangan begitu. Bun, tapi dia dan asistennya Mail kemarin yang sudah periksa tidak mengakui kalau dia memeras Dr. Reza Gladys. Dia bilang malah justru Dr. Reza Gladys yang meminta-minta dia untuk ketemu, untuk tidak mereview skincare-nya. Ada alibi dari Nikita dan asistennya. Ya, kita nggak tahu indikasi kebohongan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Karena orang seperti ini selalu mencari-cari kesalahan orang, nantang-nantang orang, menghina orang. Kayak dia lebih sempurna daripada Allah. Tunggulah, percayalah, semua udah kena batunya loh. Kejadian demi kejadian itu ada, percayalah. Kamu punya anak 3. Jadi tidak terjadi pada dirimu, karma itu terjadi pada anakmu. Kasihan loh anakmu yang menanggung derita kelakuanmu nanti ya. Sekarang kau di atas angin, tapi saya itu tidak peduli dengan hubunganmu dengan Iza Zega, dengan sahabatnya siapa? Ibu Fitri, Doktif dan Reza Gladys yang sekarang sedang diproses, ini lagi diproses ya. Saya sebenarnya nggak peduli ya, cuman miris hati saya. Seperti apa sih penegakan hukum ini saat ini? Mungkin Rasman kurang pendekatan, saya rasa tidak. Kurang prosedural, saya rasa tidak. Tapi kurang apa kita nggak tahu. Kenapa yang lain diprioritaskan? Kasus Rasman harusnya spontanitas, nggak ada BAP, amankan dia dulu gitu. Jangan ada timbul hukum baru, hukum lain. Saya hanya membedakan yang hari ini dia di BAP, kok kita lagi ada panggilan lagi buat Ade, istrinya Rasman. Kok yang sini kitanya kapan dipanggil gitu? Tolong dong Pak Kapolri diproses ya, agar kita memberikan kepastian hukum di wajah hukum kita di mata bangsa ini sedang berjalan untuk memperbaiki. Dengan kasus demi kasus ini bagaimana terkontaminasinya oknum dan modus daripada pihak kepolisian yang arogansi dan abuse of power di berbagai perkara di seluruh Indonesia saat ini. Tolong dong, tidak semua perkara itu harus diperlakukan seenaknya saja. Kita aja mengerti Rasman adalah seorang penegak hukum, bisa diabaikan, apalagi masyarakat. Tentu orang nantinya tidak percaya dengan keberadaan penegak hukum. Mengadu, dulu orang ini mengadu, ada apa-apa diintip orang, ngadu sama polisi, ada apa-apa ngadu sama polisi, karena menganggap nyaman, merasa terlindungi, terayomi oleh pihak kepolisian.